Mavic atau apa? Bukan, ini drone rakitan. Oh. Rakitan ini semuanya rakitan. Kita tabrakin ke tembok dengan kecepatan 100 km per jam dengan berat bobot 800 gram. Ini main ini tuh intens banget. Jadi adrenalin itu terus kepacu. Awareness semuanya harus dibangun. Awareness Jadi si ini memang sensornya udah ada ya? kayak ada penunggunya gitu di situ. Ya wajar lah pasti. Nah, tapi satu-satunya di situ ada makam satu. Tapi di bawahnya ada genangan air. Di bawahnya iguananya banyak, di bawahnya banyak. Dibanding sama gua Belanda ya, gua Belanda apa? Kan nggak ada apa-apanya. Kita kan di gua Belanda itu jam 2 malam. Masukin drone ke dalam. Bisa diceritain nggak sih ini drone apa? Ya. Dan fungsinya kalau kita tahu kan drone hanya untuk membuat gambar visual dari atas ya. Ya. Nah kalau ini apa? Jadi kalau saya boleh ya memberikan sedikit informasi, kalau misalnya ini itu ya drone itu ada banyak jenisnya ya. Ada drone aerial yang biasanya orang pakai buat mengambil gambar, sinematik kan, gitu ya. Ada ya drone sinematik juga masuk kategori ini juga bisa dipakai sinematik. Cuman ada juga yang buat pakai ini buat racing, ada juga tipe buat racing. Buat racing yang sekarang sih masuk kategori dalam PON, kan olahraga. Oke. Ya. Dan kalau yang ini yang saya bawa kebetulan karena saya dari komunitas Bando ini untuk freestyle. Freestyle itu ya akrobatik, akrobatik. Yang dimana biasanya melakukan istilahnya trik-trik menghindari halangan rintang itulah. Gitu. Triknya apa aja yang tren? Trik itu banyak banget. Kalau misalnya saya pribadi sekarang itu udah yang base-nya aja udah ada ratusan trik. Jadi tipikalnya main drone itu mirip kayak main skateboard. Dia bisa campur-campur trik, terus ya istilahnya tapi outputnya itu footage. Outputnya itu gambar. Jadi kalau misalnya katakanlah gambarnya seperti ini, seperti katakanlah menepuk atau rewind, nah ini berarti ada trik apa yang dilakukan untuk menghasilkan gambar tersebut. Kita harus melakukan trik apa? Oh, gitu. Kayak tadi kan dia masuk ke atap ya, itu diving disebutnya. Diving, ketika diving juga kan dia bisa dikombinasi tuh, dikombinasi sama roll, dikombinasi sama ada namanya matic, dia bisa mundur jatuhnya, bisa ambil ngerol, bisa sampai katakanlah juga dibalik, bisa langsung dibalikkan katakanlah. Itu masing-masing trik itu tuh dilakukan misalnya atau output videonya itu didapatkan ketika kita melakukan trik tersebut. Jadi memang tetap harus ngambil gambar berarti ya? Ya sebenarnya outputnya tetap gambar. Ya cuman ya balik lagi ya nanti kalau ini ada halangan rintangnya gitu. Tapi based on drone-nya ini apa? Mavic atau apa? Bukan, ini drone rakitan. Rakitan ini semuanya rakitan. Ya jadi yang kalau misalnya Mavic itu kan dasarnya tapi apa? Apanya? Kalau motor mah ini jenisnya apa gitu? Ada kan? Nah, itu banyak banget. Jadi mereka datang ke kita itu datang ke Indonesia itu berupa katakanlah frame aja. Frame aja dia datang. Nah, nanti ada mekanik yang merakitkan based on kebutuhan masing-masing, katakan masing-masing pilot. Nah, kadang pilot juga masing-masing itu beda-beda. Ada yang katakanlah, oh saya mau kebutuhannya buat racing, ya nanti dirakitin untuk keperluan dia racing yang istilahnya bisa nempuh katakanlah kecepatan 150 sampai 300 sampai 400 km per jam katakanlah. Nanti dirakitin. Nah, kalau misalnya saya pribadi, keperluan saya sebenarnya bukan buat ngambil gambar juga, saya kebutuhannya untuk freestyle. Nanti kebutuhan si motornya apa, stacknya apa, kameranya apa, itu bakal ditentuin oleh mekaniknya. Oke, jadi memang tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya buat ngambil gambar beda, buat katakanlah buat cruisingan long range jarak jauh beda lagi, buat freestyle beda lagi, katakanlah buat racing beda lagi. Gitu. Semuanya beda-beda. Oke. Ya. Berarti memang kalau jenis yang saya pegangnya apa? Kalau apa? Ini yang. Nah ini buat akrobatik ini. Ini akrobatik dan ya istilahnya ini drone yang kuat ditabrakin sama tembok ini. Wah, jadi ini kita rakitan gitu ya. Jadi kita ada tes QC juga, quality control untuk produk yang kita bikin dan kita tabrakin ke tembok dengan kecepatan 100 km per jam dengan berat bobot 800 gram. Jadi ibaratnya bobotnya udah hampir 1 kilo, kita kecepatannya 120 km per jaman, kita tabrakin ke tembok hancur enggak? Hancur enggak? Ini mah agak gila lagi. Ini enggak hancur. Dia aman. Jadi buat apa ini mah lebih edan lah ya, suruh nabrak-nabrakin barang yang harganya juga nah murah. Ini kebetulan udah patah nih, ditabrakin kemarin. Oh, ditabrakin? Iya, kemarin. Jadi ini masih ini patah kan ditabrakin? Iya, ini jadi ada gedung 8 lantai.
8 lantai. Nah, kita lompatin segedungnya, diseberangin ke gedung kedua, masuk ke sebuah lubang pintu, gagal, patah. Ya udah, gimana lagi nasibnya seperti itu. Ini drone yang ini ya. Tapi masih bisa hidup. Masih hidup, normal-normal aja. Cuman kita harus kita harus ganti karbonnya aja gitu. Oh itu memang ada. Ada, tinggal ganti aja. Oh ganti aja. Kalau spare part Spare part sebenarnya udah banyak banget sekarang sih. di Indonesia banyak. Banyak spare part Indonesia. Cuman kalau misalnya yang premium biasanya memang harus pesan dulu inden. Terus ini informasi apa yang beli dari luar negeri, cuman semuanya bisa ada kok. Spare part lengkap banget. Jadi dari bikin dari nol pun nggak possible di sini. Katakanlah yang masalah produsen Indonesia juga possible aja sih, kecuali elektronik ya. Elektronik harus pesan semua dari Cina sih. Cuman di sini udah banyak yang jual. Nah kalau soal harga Harga sebenarnya varian ya, maksudnya itu beda-beda. Karena ini pribadi, saya pribadi ini bilangnya digital ya. Digital. Ini kayak VR berarti? Iya, ini Google-nya, ini Google FPV. Yang ngebedain drone aerial sama ini soalnya pakai Google. Kalau ini disebutnya FPV itu pakai Google. First person view, terus ya kondisinya mereka benar-benar ngendarain si drone-nya itu sampai ya bisa gitu maksudnya. Tetap pakai ini ya, pakai handphone berarti untuk Enggak pakai handphone kok. Jadi pakai apa? Enggak, langsung aja Google ke sini, ini udah ada receiver-nya. Ngendalin dia belakangnya? Di sini langsung, di sini ada komputernya, ada FC namanya. Dari kita? Iya, pakai remote. Oh, remote itu. Pakai remote. Kita nggak pakai handphone lagi. Kalau yang handphone itu aerial. Aerial ya. Kalau ini udah pakai remote itu. Udah pakai remote, harus pakai remote. Banyak nggak sih peminatnya di Bandung? Nah, lucunya itu sebenarnya variatif berdasarkan kategorinya. Kalau misalnya yang kristal ini masih sedikit. Kalau akrobatik ini masih sedikit. Orang-orang masih takut untuk menghamburin duit segitu ya. Buat coba di tembok, kan sayang banget ya. Tapi bukan berarti nggak ada. Karena yang dicari. Jadi masih aso nih ya? Iya. Yang nggak ada kerjaan buat duit. Ya, cuman udah kebangun, udah mulai kebangun sekarang. Kan kita udah bikin channel YouTube juga, terus ada komunitas Bandos Indonesia juga, dan udah mulai terbentuk. Jadi kemarin ada video dari Samarinda, dari Kalimantan Timur, dari Bali, semuanya udah mulai ngikut. Mereka udah suka nih, udah mulai ngebentuk, udah mulai terhubung nih, terkoneksikan di apa namanya di kota lain tuh ternyata ada dan kebangun juga gitu, dan apresiasinya tuh mereka tuh keras banget soal ini, dan mereka pun udah belajar banyak gitu. Mereka udah jago dari luar kota juga. Jadi ya mereka udah mulai ngumpul nih, udah bentuk gitu. Ini main ini tuh intens banget. Jadi adrenalin itu terus kepacu. Adrenalin. Mirip kayak orang balap-balapan. Kenapa sih balap-balapan? Ada unsur adrenalin, candu. Candu. Ya itulah kalau misalnya kebayang dong, kalau misalnya ya tadi saya sempat ngomong kalau burung aja dikurung di dalam sangkar itu udah pasti stres gitu ya. Gimana kalau manusia dikasih terbang, gimana sih rasanya gitu. Ya, udah pasti gua nggak bisa kayak 3 hari nggak terbang udah mumet di kepala tuh. Wah, candu udah mumet karena kita tuh pengen bebas. Jauh banget rasanya kayak om bisa nyobain kayak gini aja. Pakai Google terus terbang 200 meter di angkasa. 200 meter ke atas aja. Udah lewatin awan tuh sedikit lagi ke awan. Feel-nya ngeliat dunia itu berbeda. Beda dunia, beda alam. Feel-nya itu beda. Nggak bisa disamain katakanlah ketika kita lihat jalan kayak gini ya, point of view manusia gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sesuatu dari atas tuh ya, manusia tuh kecil banget, dunia tuh sangat kecil. Jadi ya, gue tuh pengen rasa bebas kayak gitu aja, itu nyandu banget. Gitu. Ini bukan menjadi burung berarti. Iya, jadi aneh aja. Jadi sebulan berapa kali biasanya main? Seminggu bisa 3 kali sampai main. Gila, berarti sebulan udah sampai ya sampai 12 kali, 10 kali ya? Iya. Kalau kita seminggu, nah ini juga katakanlah, ini juga krusial. Soalnya kalau kita nggak main katakanlah 2 minggu, kita lost touch-nya. Gitu. Kayak refleks kita tuh berkurang. Mirip kayak kita latihan nembak senapan. Kalau misalnya kita udah nggak latihan selama sebulan, kita harus ngulang lagi latihan keringnya selama 3 bulan. Ini juga sama. Jadi kita refleksnya, terus kebiasaan kita terbang, terus kita kayak awareness soal environment itu menghilang. Jadi harus terus diasah gitu. Touch-nya hilang. Iya, touch-nya hilang gitu. Kayak kalau di Bandung Brothers sendiri ada berapa sekarang? Katakanlah buat ngehajar-hajar tembok dan lain-lain buat ngadepin Bando itu ya istilahnya hitung jari lah belasan mutasnya ya. Tapi dan kita sekali main itu nggak pernah di Bandung. Jadi di mana? Jadi kita tuh selalu kayak tiap minggu kita tuh Jakarta tempatnya di mana? Orang Jakarta, orang Bandung, orang Sukabumi, kita langsung ngumpul satu tempat. Kayak kemarin kita di Cikampek paling baru ini. Nah itu udah ada 20 orangan lah, 20 orang lebih kita langsung ngumpul terus ya kita langsung katakanlah main di situ sekaligus. Ayo.
Jadi kayak gitu bentukannya. Jadi emang kita selalu harus nyari grand tempat baru, gitu. Harus nyari tempat yang baru, harus nyari tempat yang baru. Gitu. Oke. Jadi kayak nggak terus-terusan di Bandung mainnya nggak bisa. Gitu. Begitu sih. Apa bedanya dengan apa ya? Adrenalin drone biasa sama drone ini? Drone biasa nggak ada adrenalin ya. Kalau jatuh Itu sama aja. Nggak ada adrenalin sama lain. nggak ada adrenalinnya. Iya tetap aja. Harus Karena ada pohon lah, apalah begitu. soalnya drone zaman sekarang kayak mini 4 aja ya udah ada sensor di mana-mana kan, dekat pohon ada bunyi. Dia nggak mulai. Kalau ini awareness semua harus kebangun. Awareness Jadi si ini memang sensornya udah nggak ada ya? nggak ada sensor itu. Jadi katakanlah MD itu seperti apa, ada. Jadi sebelum kita terbang kita harus ngecek dulu lokasi itu, ada kabel di mana, ada benang layangan atau enggak. Oke, berarti tetap preset dulu. Bisa dulu, nggak bisa kita langsung terbang hajar itu nggak bisa. Lubangnya di mana, gapnya mana aja. Holy Grail, ada yang sebut Holy Grail. Holy Grail itu Holy Grail apa? Holy Grail itu tempat yang paling susah dimasukin. Kalau dimasukin lu achievementnya gede banget. Oh, Ada jendela gitu. Ya, kalau misalnya lu tembus di situ, wah, kalau misalnya di posting itu pasti gila lah responnya gitu. Exposure-nya gede banget. Jadi kayak apa ya? Kayak jendela yang paling atas suka kecil tuh, mungkin Ya, kecil. bolong tapi ada kaca sedikit-sedikit. Nah, kalau masuk situ, wah, gila, hebat. Orang lain mungkin mikir berapa kali buat masukin ke situ. Nah, kalau udah nabrak gini nih, apa namanya? Berapa yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki? Sebenarnya tergantung part yang rusak sih. Kalau ini kan cuma frame-nya aja ya. Frame sama antena, ini antena pecah satu. Oh, antenanya pecah. Antena 175, frame 700, 950 sampai sejuta. Wow. Jadi kayak nabrakin motor gitu. Ya. Spakboard atau apanya rusak, sejuta harus disiapin gitu ya. Tapi dari pengalaman Kang Sony, ngelihat dari apa ya, dari challenge-nya, dari tempatnya, mana yang wah dan ini paling andalan gitu. Kita punya pengalaman main di Heritage Place itu di Brebes. Sampai ke Brebes. Oke. Itu saya baru ngalamin sih ya. Enggak, sebelum challenge itu, yang paling jauh kemana namanya? Brebes ya? Brebes paling jauh. Oke, nah kenapa di Brebes itu? Nah, di situ ada Heritage Place. Terus ya, kita kan udah sempat kayak nyobain tempat-tempat angker sebelumnya kan. Pasti kan di tempat angker kita. Nah, ini pertanyaan lagi sebelum masuk lagi. Ini tuh mau konten challenge oh mau konten yang horor. Ruang lingkup kita bermain itu tempat horor. Oke, makin sudah Tempat yang sudah cukup terpakai. Kurang horor. sama aja. Ya saya datang gitu. Jadi kita kayak bisa ngeh gitu kalau misalnya tempat ini aman atau tidak dibuat dimainin. Oh, aman itu dalam Kalau manusia diam di situ aman atau tidak? Kita tahu. nah, ini harus dijelasin. Aman secara fisik manusia atau aman secara kasat mata? Secara kasat mata pun rasa. Jadi harus dibaca dulu. Gitu. Ya, itu jadi di situ tuh kayak tempat itu dilindungin banget. Ah, Dilindungin banget. Kayak ada penunggunya gitu di situ. ya wajar lah pasti. Nah, tapi satu-satunya di situ ada makam satu. Di bawahnya ada genangan air. Di bawahnya iguana banyak, di bawahnya banyak. Dan ada ruang bawah tanahnya. Tapi itu tempatnya bagus banget. Jadi kalau postingan kita main drone di situ di posting global itu yang respon dari luar negeri banyak banget. Pasti gitu ya. Bukan satu Mainnya jadi mana ya? Hah? Jadi mana di Brebes itu? Jadi main, kita main. Cuma kita nggak sempat lama di situ. Cuma dapat beberapa jam lah. Kita jam 3 tuh udah disuruh pulang, soalnya lagi event waktu itu. Lagi ada karnaval di depan, jadi kita harus pulang. Tapi nemu horornya. Horornya mah, ya soalnya ke jam 3 ya, jam 3 pun kalau misalnya sendirian di situ pasti horor banget sih. Kerasa sih itu. Kerasa ya. Itu makam tua. Dibanding sama gua Belanda ya, gua Belanda horor. Apa? Nah, nggak ada apa-apanya. Kita main di gua Belanda itu jam 2 malam. Masukin drone ke dalam. Nggak ada apa-apanya. Datang ke situ anjir jam cuma jam 12 datang ke situ anjir langsung duduk tuh udah kerasa gitu. Nah, kalau dari perkembangan dunia saat ini nih yang ada dari semua negara, kita tertinggal nggak sih? Nah, lucunya nih ya, kalau saya mulai sharing, FPV di Indonesia itu termasuk advance. Wow. Jadi dilirik sama negara lain. Kalau saya jujur sih, pilot-pilot itu bagus-bagus. Pilot-pilot Indonesia bagus-bagus. Ya istilahnya mah orang pemain FPV di Indonesia itu banyak banget dibanding semua negara. Jadi apresiasi lah buat mereka yang di Indonesia. Terus kita juga bikin acara outfit kan.
Hot seat pun tak hanya ditiru sama negara lain, orang kota lain ditiru, sama negara lain juga ditiru. Orang negara lain udah mulai ngelakuin hot seat juga. Hot seat itu semacam kayak kursi panas buat pengendara pilotnya. Nanti dia mengendarai seat drone-nya, terus nanti ada penonton di belakangnya. Udah kayak nonton bola aja itu. Parah itu, udah parah banget. Jadi intens ke yang bawa drone ya. Jadi dia keluarin semua yang dia bisa biar bisa nunjukin itu ke penonton di belakang. Jadi ya itu udah ya bilang hancur-hancur mah ya wajar. Hancur-hancur wajar lah. Karena punya koleksi berapa dan jenis apa aja? Saya pribadi sih koleksi drone itu ada 30 drone. Bohong ah. Yes, 30. Main aja ke sana. Buat aktif banyak-banyak. Ya, saya pribadi riset. Teknologi drone itu teknologi. Betul. Saya kan orang teknologi, saya orang IT. Ya, jadi saya pribadi mah jangan sampai kita terlambat lah. Jangan terlambat. Jadi dari 30 itu bisa jadi ada yang kanibal atau apa? Enggak juga. Ada aja sih, ada juga. Bahkan saya punya lagi bikin development bisa kendaliin sama orang. Gitu. Ya kan selama ini dikendaliin orang. Bukan, orang naik drone-nya. Oke. Iya. Iya. Tapi yang gede cuma masih ada progres, masih ada mentoknya juga jadi ya masih ya. Belum berkelar. Tapi semua peralatan udah lengkap, tinggal frame-nya aja sih. Sedikit lagi. Tapi overall ya Kapan udah launching itu? masih lama itu mah pasti. Soalnya proyeknya harus riset jatuhnya. Riset kita nggak bisa main-main soalnya nyawa orang kan katanya. Betul. Bukan lagi duit max tapi nyawa orang yang bisa. Nah, kalau yang mau ngebangun netizen yang nonton hari ini, mau dong dibikinin bisa gak deh? Bisa, nggak masalah. Jadi tinggal DM aja ya. Udah ada mekaniknya juga jadi ya aman sih. Kemana nubuhnya? Sekarang sih ya ke Oncom workshop boleh, ke mekaniknya langsung juga boleh. Ya silahkan. Nanti Di IG ada? Ada nggak masalah. Namanya apa? Oncom workshop aja. Oncom.workshop. Jadi bisa ke situ ya? Iya. Kalau memang hobi ataupun dia mau sharing atau mau datang. Mau sharing dulu katakanlah Ke workshop boleh datang sih? boleh nggak masalah. Wah enak kok workshopnya. Di mana kemana? Di Lembang. Nanti ke depan mau ngapain? Bandung Brand ini. Bandung. Iya ya. Nah, baru kan sebenarnya basis komunitasnya di Jakarta. Kalau saya pribadi sih grup kecil katakanlah yang bisa membawa suasana yang exposure buat mereka semua dan membangun katakanlah komunitas biar gabung gitu. Ayo berarti ada buat itu. Jadi yang kedepannya kita pengen bikin event. Nah itu dong. Kita pengen bikin semuanya jadi sebuah event dan kita pengen salah katanya membuat istilahnya menyebarkan lebih luas gitu. Awareness soal drone itu sebenarnya bukan buat ngambil gambar atau misalnya ini doang, katakanlah itu ada olahraganya. Itu dia. Iya. Fungsinya sampai sejauh apa itu awareness yang buat publik tuh yang masih terbatas gitu maksudnya tuh. Awareness itu harus katakanlah umum banget buat semua orang bahwa itu ada objek-objek kayak gini dan bisa diperuntukkan untuk apa aja itu harus jelas buat masyarakat. Itu yang belum nyampe sih kayaknya. Jadi ya saya pribadi sih kalau misalnya katakanlah ini udah exposure udah tinggi dan menyebar luas masyarakat dan masyarakat aware oh ternyata ada objek kayak gini kita kan mereka nggak usah takut gitu dan nggak usah khawatir soal katakanlah mau dipakainya buat apa atau katakanlah ketika tiba-tiba ada orang yang pakai barang ini buat kejahatan mereka udah tahu cara menghadapinya seperti apa. Nah itu dia ya. Itu jadi ya istilahnya kan banyak kan dipakai buat tangan. Nah jangan sampai kita kecolongan kita nggak tahu apa-apa soal ini tapi kejadiannya udah terjadi. Jangan sampai. Tadi katanya itu bisa sampai luar kota loh. Nah yang paling baru tuh ya, paling baru itu. Apa yang luar kota? Terbang tuh? Iya. Oh itu. Iya. Jadi ya kalau sekarang sih soal teknologi ya kalau ngebahas soal teknologi udah nggak tercampur lagi dengan frekuensi ya. Mereka selama ada konektivitas mau 4G, 5G mereka bisa terbang. Paling baru udah segitu. Oh iya ya. Ya, jadi ya apa namanya sangat masuk akal ketika memang hari ini lagi perang antara Iran sama Israel aja drone dikirim dari Iran sampai ke Israel juga nyampe. Nah ternyata memang fungsinya punya 30 dia otak-atik begini dan harganya juga nggak murah. Ternyata ilmunya banyak. Bahkan dia sudah punya mimpi membuat drone terbang dengan membawa manusia. Cuma ternyata masih harus banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi dia bilang bisa loh. Jadi bisa menerbangkan orang dengan drone. Jadi ke depan pasti bukan hal yang mustahil bisa terjadi. Misalnya, nuhun waktunya Sampai capek juga ya. tapi luar biasa. Nanti bisa lihat di akhir
akhir atau di depan masih kita cantumin bagaimana aksi dari si Asun ini menerbangkan drone-nya luar biasa ini dia ternyata harus kita berakin melewati gedung ternyata nggak lolos tapi gitu aja panggilan dia bilang ganti aja sekitar 100 kayak ganti spakbor motor aja gitu. Nah gitu netizen nuhun kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Itu yang salah ya? Yes.